Kisah Inspirasi Iman, tanggal 28 Januari. Santo Thomas Aquinas. Pada tanggal 28 Januari Gereja Katolik Roma merayakan Santo Thomas Aquinas, teolog abad ke-13 yang menunjukkan bahwa iman Katolik selaras dengan filsafat dan semua cabang ilmu pengetahuan lainnya. Santo Paus Yohanes Paulus II, dalam suratnya yang berjudul Fides et Ratio, pada tahun 1998, mengatakan bahwa Santo Thomas mempunyai jasa besar dalam memberikan kebanggaan atas keselarasan yang ada antara iman dan akal budi, dengan mengetahui bahwa baik terang akal budi maupun cahaya keimanan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu tidak akan ada pertentangan di antara keduanya. Thomas lahir pada tahun 1225 dalam keluarga bangsawan, memiliki kerabat di antara para penguasa Kekaisaran Romawi Suci. Ayahnya Landulf adalah Pangeran Aquino, dan ibunya Theodora, Pangeran Theano. Pada usia 5 tahun, Thomas dikirim untuk belajar di Monte Cassino, biara yang didirikan oleh Santo Benediktus. Bakat intelektual dan watak serius anak laki-laki tersebut mengesankan para biarawan, yang mendesak ayahnya untuk memasukkannya ke universitas pada saat ia berusia 10 tahun. Di Universitas Napoli, ia belajar filsafat dan retorika sambil menjaga moralnya dari korupsi oleh pihak lain. Dikatakan bahwa seorang pertapa, sebelum Thomas lahir, memberitahu Theodora ibunya, bahwa dia akan memiliki seorang putra yang akan masuk Ordo Dominikan, dan begitu besar pembelajaran dan kesuciannya sehingga pada zamannya tidak ada seorang pun yang dapat menyamai dia. Di masa remajanya, persahabatan Thomas dengan seorang Santo Dominikan menginspirasi dia untuk bergabung dengan mereka. Keluarganya, bagaimanapun, tidak membayangkan pemuda brilian ini sebagai seorang pengkhotbah yang tidak punya uang dan hidup selibat. Saudara laki-lakinya menculiknya dari Dominikan, membawanya ke kastil keluarga, dan bahkan mengirim seorang wanita untuk merayunya, yang diusir Thomas dengan mengacungkan poker dari perapian. Di bawah tekanan Paus dan Kaisar Romawi Suci, saudara laki-laki Thomas mengizinkannya melarikan diri dari penawanan. Dia melakukan perjalanan ke Roma dan menerima berkat Paus atas panggilannya, yang kemudian membawanya ke Paris untuk belajar dengan teolog yang kemudian dikanonisasi sebagai Santo Albertus Agung. Sikap Thomas yang pendiam menyebabkan siswa lain menjulukinya, si kerbau bodoh. Namun Albertus mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah seorang pemikir yang brilian, dan menyatakan, kami menyebutnya kerbau bodoh, namun dia akan memberikan pembelajaran yang begitu mendalam sehingga akan terdengar di seluruh dunia. Pada saat ia berusia 23 tahun, Thomas sudah mengajar bersama mentornya di Universitas Cologne. Pada tahun 1248, ia menerbitkan komentar pertamanya tentang filsuf Yunani prakristen Aristoteles, yang wawasannya tentang alam, logika, dan metafisika akan menginformasikan pendekatan Thomas terhadap teologi Katolik. Sekitar pertengahan abad itu Thomas ditahbiskan menjadi imam, di mana ia menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap liturgi dan keterampilan sebagai seorang pengkhotbah. Sesuai dengan karisma Ordo Dominikan dalam berdakwah, ia berusaha membawa keluarganya ke dalam praktik iman yang tulus, dan sebagian besar berhasil. Namun, pencapaian Santo Thomas yang paling terkenal adalah karya teologinya. Ini termasuk Summa Contra Gentiles, Compendium Theologi, dan Summa Theologica, yang ditempatkan di altar bersama dengan Alkitab pada Konsili Trente abad ke-16 untuk memudahkan referensi selama diskusi. Namun pada bulan Desember tahun 1273, cendekiawan tersebut menyatakan bahwa dia tidak dapat menulis lagi,
menyusul pengalaman mistis di mana dia mengatakan bahwa dia telah melihat hal-hal yang membuat tulisan saya terlihat seperti jerami. Namun dia memenuhi permintaan untuk menghadiri konsili Lyon, guna membantu menyatukan kembali gereja Latin dan Yunani. Namun dalam perjalanannya ke sana, Thomas jatuh sakit dan berhenti di biara Cistercian. Para biarawan memperlakukannya dengan hormat, dan kepada merekalah dia mendiktekan karya teologi terakhirnya, sebuah komentar tentang Kidung Agung Perjanjian Lama. Namun, orang suci itu tidak dapat bertahan hidup untuk menyelesaikan komentarnya. Menjelang kematiannya, dia membuat pengakuan terakhir dan meminta agar Ekaristi dibawakan kepadanya. Di hadapannya, dia menyatakan, "Saya memuja Engkau, Allahku dan penebusku, yang kehormatannya telah saya pelajari, kerjakan, khotbahkan, dan ajarkan. Saya harap saya tidak pernah mengemukakan prinsip apapun seperti perkataan Anda, yang belum saya pelajari dari Anda," katanya kepada Tuhan, sebelum melakukan komuni terakhirnya. "Jika karena ketidaktahuan saya melakukan hal sebaliknya, saya akan mencabut semua hal semacam itu, dan menyerahkan semua tulisan saya ke pengadilan gereja Roma yang kudus." Kata-kata terakhirnya ditujukan kepada salah satu Cistercian yang meminta nasihat spiritual. "Yakinlah, siapa yang selalu berjalan dengan setia di hadirat Tuhan, selalu siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tidak akan pernah lepas darinya dengan rela berbuat dosa," tegasnya. Santo Thomas Aquinas meninggal pada tanggal 7 Maret tahun 1274. Ia dikanonisasi pada tahun 1323, dan diangkat menjadi pujangga gereja pada tahun 1567. Pada tahun 1965, Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa para seminaris hendaknya belajar, di bawah bimbingan Santo Thomas, dalam untuk menerangi misteri keselamatan selengkap mungkin. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. MAP TV Channel.